Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, guru hebat. Perkenalkan, nama saya M. Supandi Puji dari SMA Negeri 1 Bumiayu, calon guru penggerak angkatan 10. Praktik segitiga restitusi terhadap murid, demonstrasi kontekstual modul 1.4, pendidikan guru penggerak. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Di mana resolusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan ini bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Dalam segitiga restitusi, pendekatan disiplin positif untuk membangun karakter, di mana sebuah pendekatan disiplin positif yang berfokus pada membantu individu untuk memahami dan memperbaiki kesalahannya, serta membangun kembali hubungan yang terdampak oleh tindakannya. Pendekatan ini didasarkan pada 3 langkah, di mana satu adalah stabilisasi identitas. Langkah pertama ini bertujuan untuk menenangkan individu dan membantunya merasa aman. Hindari kritik, penilaian, atau amarah. Fokuslah untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan empati. Bantu individu untuk memahami bahwa kesalahannya tidak mendefinisikan dirinya sebagai pribadinya. Contoh dalam suatu stabilisasi identitas yaitu adalah bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Akui bahwa tindakan individu adalah salah dan jelaskan dampak negatifnya pada orang lain. Hindari melabelinya dengan tujuan negatif atau membuatnya merasa malu. Gunakan bahasa yang lugas dan deskriptif tanpa terkesan menghakimi. Contohnya yaitu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, tanyakan keyakinannya. Ajak individu untuk merenungkan keyakinannya tentang dirinya sendiri dan orang lain. Dorong dia untuk memikirkan konsekuensi logis dari tindakannya dan bagaimana dia bisa memperbaikinya. Bantu dia untuk menemukan solusi yang konstruktif dan bertanggung jawab. Di mana contoh untuk pertanyaannya yaitu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Skenario praktek segitiga restitusi, di mana Gulam dan Nizar, murid kelas 11, yang senang bermain bola basket.
Namanya juga anak-anak, dimanapun pasti senangnya bermain. Pagi itu mereka bermain lempar-lemparan bola di lapangan. Ketika itu Bu Ade masuk kelas, Gulam dan Nizar lari dengan kencang karena panik tidak boleh masuk kelas. Namun tanpa sengaja Gulam menabrak pintu hingga kacanya pecah. Di kelas 11-6 SMA Negeri 1 Bumiayu. Apa yang terjadi? Guru memanggil Gulam untuk membimbing memperbaiki dirinya dengan segitiga restitusi. Di mana akan dipaparkan bagaimana praktek restitusi yang terjadi di SMA 1 Bumiayu. Dengan laporan dari teman-teman kemarin di kelas ini, akhirnya Gulam dalam ada masalah. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi Gulam? Iya Pak, Gulam pada saat pagi kami lempar-lemparan bola di lapangan. Pada saat itu Bu Ade masuk kelas, saya dan Nisa beralihkan karena panik. Aku tidak boleh masuk ke kelas. Tidak sengaja kami menabrak kaca dan mengakibatkan kaca itu pecah. Jadi Gulam lari karena panik. Bu Ade takutnya nggak bisa masuk kelas. Dan apakah ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak melakukannya Pak, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Ya, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk menyelesaikan sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasan. Pasti seru ya main bola gitu. Ya, coba bisa melihat kalian senang melakukan. Tapi kalian itu harus tahu yang kalian lakukan itu merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain. Terus menghormati orang lain dan menghormati diri saya sendiri. Kalian ingat ya dengan baik keyakinan kelas kita kembalikan pada ketika kalian bermain lempar-lemparan bola pada saat pelajarannya Bu Ade. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungannya? Tidak ya. Tapi kalian mendapatkan rasa senang dari apa? Ya. Ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana Gulam? Ya. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita mulai main bola sama Bapak ya. Dan kalian bisa berlaku lebih baik. Terima kasih, Gulam. Ahya dan Julia, Bapak dengar laporan dari teman kamu kemarin di perpus, sepertinya kalian dalam masalah. Ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi, Ahya? Jadi sebenarnya itu kita di perpus tuh mau belajar apa, tapi cuman kebetulan di situ ada bola nganggur yang nggak pakai, jadi sekalian merefresh otak kita main bola di sana Pak. Terus sengaja kelempar karena kepala Pak Bowo saat beliau sedang bicara. Kalian main lempar-lempar bola di perpus? Kena wajah Pak Bowo lagi? Iya Pak, tapi kan nggak sengaja.
Sengaja. Apa ada informasi yang kamu lakukan atau tambahannya? Kami nggak bermaksud Pak, tapi kami nggak sengaja Pak. Sengaja. Baik ya. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, ya. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru ya main lempar-lemparan bola gitu. Iya. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Ya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Apa merasa kurang makin ada khususnya untuk yang lebih tua dari kita, apalagi kampung itu kan sudah sangat. Julia? Jadi kalian berdua ingat ya dengan baik keyakinan kelas. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan bola dan mengenai Pak Bowo. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak kan? Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Papa, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tapi merugikan orang lain. Itu bagaimana menurut kalian? Tidak baik. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita kembali ke perpus, ya, dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Terima kasih. Oke.